Persebaya Surabaya akhirnya mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 1-0, di mana gol dicetak oleh Taisei Marukawa pada menit ke-50 ya, diberikan assist oleh Bruno. Dan saya hanya ingin mereview aja pertandingan dari Persebaya Surabaya lawan PSS Sleman, karena saya menonton pertandingannya dari awal hingga akhir di televisi saya. Jadi saya hanya ingin memberikan pendapat ya, sesuai apa yang saya lihat nih dari Persebaya Surabaya kemarin lawan PSS Sleman. Di babak pertama itu boleh dibilang Bruno ya langsung memberikan ancaman, tapi shootnya masih terlalu mudah untuk diantisipasi oleh kiper dari PSS Sleman. Tapi secara keseluruhan ya, ini dari menit awal hingga babak pertama usai, cara permainan dari Persebaya Surabaya membangun serangan itu berapa kali selalu kandas, selalu nggak berhasil yang saya lihat. Di sini mungkin ya Syamsul Arif ini kan dijadikan sebagai second striker ya, dan Faport ini dijadikan target man. Bruno di kiri, Taisei Marukawa di kanan. Nah kalau kalian lihat bahwa mungkin tidak adanya Marcelino Ferdinand juga terlihat sangat ini ya, permainan lini tengahnya Persebaya Surabaya nggak hidup. Nah ini yang saya lihat di pertandingan babak pertama lawan PSS Sleman, bahwa sektor lini tengah dari Persebaya Surabaya ini nggak bermain rapat, nggak bermain banyak jarak yang berdekatan. Ini nggak saya lihat di babak pertama. Kalian bisa lihat berapa kali Persebaya Surabaya selalu salah passing, dan ketika pemain belakang mendapatkan bola langsung cepat-cepat bermain long ball ke depan, dan nggak pernah sampai kepada pemain dari Faport atau Marukawa atau Bruno. Tapi kalau membangun serangannya dari passing-passing pendek, pemain tengahnya juga jaraknya jauh-jauh Persebaya Surabaya. Nah, apa yang saya lihat berbeda Persebaya Surabaya dengan pertandingan-pertandingan sebelum ini ya, yang saya lihat gini, ketika Persebaya Surabaya melakukan defense lawan PSS Sleman contohnya kemarin di babak pertama, itu nggak melakukan pressing dan tidak melakukan defense yang seperti biasanya. Biasanya kan sampai mundur ke setengah lapangan ke belakang ya Persebaya Surabaya. Setelah itu baru melakukan counter attack atau bola possession karena jaraknya berdekatan semua. Nah di pertandingan kali ini itu benar-benar Persebaya Surabaya memang bermain semi pressing. Jadi nggak terlalu bermain pressing banget, tapi semi pressing. Tetap bermain pemain depannya ini ya, ketika kehilangan bola ngepressing, tapi nggak sampai 2-3 pemain yang ngepressing. Nah ketika berhasil dilewati oleh pemain PSS Sleman, nah lini tengah dari Persebaya Surabaya yang saya katakan di pertandingan kali ini sangat terlihat nggak berjalan dengan baik ya. Di pertahanannya pun juga itu nggak terorganisir. Kalau saya lihat pertahanan dari Persebaya Surabaya, berapa kali kosong yang saya lihat, dan bisa dimanfaatkan oleh Wender Luiz ya, berapa kali sampai ikut turun ke tengah hingga membawa bola sampai mau masuk ke pertahanan terakhirnya Persebaya Surabaya. Jadi yang saya fokuskan ini pemain tengahnya. Kalau pemain belakangnya dari Persebaya Surabaya itu sudah bagus cara bertahannya ya, dan cara melakukan penyerangannya ya seperti Bruno, Marukawa, itu saya nggak komentari lah, karena pemain sayap kedua ini kan sudah bagus ya bermainnya. Tapi saat melakukan pertahanan dan membangun penyerangan, lini tengah dari Persebaya Surabaya yang saya lihat kurang berjalan dengan baik. Maka dari itu bola possession sering hilang, lalu passing-passing long ball-nya nggak pernah sampai kepada pemain dari Persebaya Surabaya, terlalu banyak passing-passing yang salah. Ini karena koordinasi pemain tengah yang terlihat tidak berjalan sangat baik di babak pertama di pertandingan Persebaya Surabaya ini. Berapa kali lah kalian lihat. Untungnya PSS Sleman juga sama, passing-passingnya banyak yang salah, bawa bola 1-2 sentuhan ya hilang. Jadi benar-benar di pertandingan pertama ini pertandingan yang saya lihat sedikit nggak bisa dinikmati, karena setiap Persebaya Surabaya membangun serangan dari belakang langsung long ball, bolanya hilang, nggak pernah sampai, dan target man-nya si Faport nggak bisa ya, kalau yang saya lihat seperti nggak maksimal penampilannya. Justru Syamsul Arif yang walaupun dijadikan second striker, justru Syamsul Arif yang terlihat berapa kali sampai membangun intercept ke depan, membangun serangan sampai ke depan. Dan penampilan dari Marukawa dan juga Bruno
Jadi saya hanya melihat cara penyerangan dari Persebaya Surabaya yang terlihat cukup baik ya di pertandingan kali ini. Itu Bruno di kiri, Marukawa dan juga Samsul Arif. Saya nggak melihat pemain dua tengah dari Persebaya Surabaya dan juga target man-nya Faport bermain bagus. Saya nggak melihat. Dan Faport ini dia kan target man ya, tapi dia ikut membantu ke lini tengah. Jadi berapa kali kalau kalian amati di babak pertama, Samsul Arif dengan Faport posisinya selalu bertabrakan. Kalau kalian amati lebih dalam lagi. Nah, ketika Marukawa dan Bruno mendapatkan bola, dia ingin melakukan passing kepada Faport nggak ada di posisinya. Nah, ini berapa kali yang nggak bisa dimanfaatkan oleh ciri khasnya Persebaya Surabaya, yaitu bermain cepat. Kalau kalian amati, ketika bola didapatkan oleh Bruno, Samsul Arif, Marukawa, langsung memberikan speed atau intercept ke dalam. Di babak pertama memang Bruno nggak banyak melakukan intercept ya. Yang lebih banyak melakukan intercept itu Samsul Arif dan Marukawa. Ketika masuk melakukan intercept, ingin memberikan assist atau supply ke tengah, Faport nggak ada pada posisinya. Jadi kayak percuma gitu loh ketika Marukawa dan Samsul Arif sudah sampai ke depan atau Bruno ya, nggak ada Faport. Dan kalau kalian lihat ketika Bruno memberikan shoot ya pada menit ke-10, itu kenapa nggak ingin memberikan ke Faport? Karena Faport nggak di tengah, dia di pinggir sebelah kiri. Makanya Bruno dan juga kan Bruno memang spesialisnya tendangan dari kaki kanan ya. Dan saat digocek satu pemain langsung memberikan shoot walaupun masih di atas mistar gawang. Jadi saya melihat position ball yang dimiliki oleh Faport di pertandingan kali ini berapa kali bertabrakan dengan Samsul Arif. Bahkan Faport ikut ke kiri bersama Bruno. Jadi target man dari Persebaya Surabaya ini boleh dibilang nggak ada. Berbeda saat Samsul Arif dijadikan target man. Kalian bisa lihat bahwa Marukawa dan Bruno juga enak memberikan TikToknya kepada Samsul Arif ketika bermain di depan. Dan ini penampilan Faport yang menurut saya belum maksimal. Saya nggak tahu nanti ke depannya apakah Faport bisa bermain bagus, apa sebelumnya bermain bagus. Karena jujur, saya baru melihat Faport bermain dari menit awal ya di pertandingan kali ini. Biasanya Samsul Arif. Ya, langsung kita masuk ke babak kedua. Bahwa Persebaya Surabaya dengan PSS Sleman juga kembali lagi nggak ada perubahan. Secara strategi, secara penyerangan lah boleh dibilang, itu nggak ada perubahan. Tetap banyak salah passing. Tapi memang ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Aji saat bertahan. Saat bertahan, Persebaya Surabaya ya di babak kedua itu cenderung lebih mundur lagi. Seperti yang dilakukan seperti biasanya lah Persebaya Surabaya kalau defense. Nah, ketika membangun serangan, itu juga bola possession berapa kali sering hilang. Walaupun memang di babak kedua, peluang yang diciptakan oleh Persebaya Surabaya itu lebih banyak ketimbang di babak pertama. Ini juga pengaruh dari sistem pertahanannya. Karena ketika membangun serangan, pemain dari Persebaya Surabaya itu jaraknya nggak terlalu jauh lagi seperti di babak pertama. Tapi memang untuk salah passing dan bermain long ball yang nggak efektif, ini banyak terjadi juga di babak kedua dari Persebaya Surabaya. Ya, dan memang gol yang dicipta oleh Marukawa di babak kedua pada menit ke-50 itu Bruno yang melakukan intercept ke dalam kotak penalti dan memberikan assist ke tengah dan Marukawa bisa mencetak gol. Dan kalian lihat di mana posisi Faport saat Marukawa mencetak gol. Coba kalian lihat replaynya. Di mana posisi Faport di saat Bruno memberikan assist ke tengah dan Marukawa bisa menyambar bola. Ini ya yang jadi untuk masukan aja bahwa saya nggak bilang Faport ini pemain jelek, bukan, tapi bermainnya yang saya lihat seperti belum menyatu dengan cara permainan Bruno, Marukawa dan juga Samsul Arif yang dijadikan second striker untuk menggantikan posisi Ferdinand ya. Ini. Jadi untuk kedepannya ya semoga bisa lebih cepat beradaptasi lagi Faport dengan cara permainan dari Marukawa dan juga Bruno yang suka bermain tic-tac-toe. Ya karena ketika Samsul Arif lah kita ambil pertandingan sebelumnya, berapa kali Samsul Arif sempat memberikan hat-trick, lalu assist juga berapa kali, karena Marukawa itu senang diberikan atau Bruno diberikan wancu-wancu gitu loh untuk masuk ke intercept pertahanan musuh dan melakukan shoot. Itu berapa kali ketika Samsul Arif dijadikan sebagai target man.
Jadi ini cuma untuk evaluasi aja bahwa secara penuh di pertandingan kali ini bola possession saya sudah melihat 50% banding 50%, dan memang di pertandingan kali ini menurut saya perform yang kurang baik dari Persebaya Surabaya. Karena apa? Karena banyak salah passing, lalu long ball-nya tumben banget, nggak efektif, lalu jarak pemain terlalu jauh, di babak pertama lini tengahnya juga nggak berjalan dengan baik, dan juga mungkin ada pemain yang dipanggil ke timnas seperti Ferdinand juga, tapi ya menurut saya hanya satu pemain saja kan, ibaratnya yang benar-benar fatal dipanggil. Kalau pemain DM-nya itu juga jarang dimainkan full tim ya. Jadi boleh dibilang Persebaya Surabaya ini buat evaluasi aja agar di kedepannya lebih bagus lagi menurut pendapat saya bahwa di pertandingan kali ini, karena saya ibaratnya nonton Persebaya itu 5 pertandingan terakhir misalkan. Pertandingan kali ini doang lah yang benar-benar saya kurang bisa menikmati cara permainan Persebaya Surabaya. Tapi nggak masalah, kita nggak bisa memaksakan suatu tim harus bermain bagus terus. Tapi yang saya lihat hanya kenapa Persebaya bisa bermain yang menurut saya di luar dari hal biasanya itu karena para pemain yang tidak jaraknya terlalu jauh ya. Jadi passing long ball-nya ini beberapa kali nggak efisien, nggak efektif. Dan juga penampilan Faport yang kembali lagi saya soroti, benar-benar soroti di pertandingan kali ini. Saya sampai melihat terus saat Persebaya membangun serangan, di manakah posisi Faport, itu yang saya benar-benar amati dari menit 30 babak pertama sampai hingga akhir. Saya selalu menyoroti Faport ini. Jadi kedepannya semoga Faport bisa lebih untuk menyatu lagi dengan permainan dari Marukawa dan juga Bruno. Dan Samsul Arif juga penampilannya walaupun dijadikan second striker, tapi saya juga cukup apresiasi walaupun akhirnya diganti Samsul Arif. Tapi cukup bagus penampilan dari Samsul Arif, dijadikan second striker juga terlihat energik banget cara melakukan penyerangannya. Jadi itu aja review yang aku bisa berikan kepada kalian untuk Persebaya dengan PSS Sleman. Saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang untuk fans dari Persebaya Surabaya. Semoga ini bisa menjadi evaluasi buat saya sendiri, pendapat saya sendiri, benar atau enggaknya kalian yang simpulkan sendiri. Jadi nanti kita ketemu di review selanjutnya untuk Persebaya Surabaya. See you.